Iya, puji nama Tuhan Shalom, saya, shalom. diundang sama Ibu, eee, Alia. Beliau orang yang gigih, yang luar biasa mengasihi bangsa ini, orang yang terpanggil buat bangsa ini. Saya juga teringat ya, waktu pertama kali saya bertobat, ya saya bertobat tahun 92, waktu itu saya masih SMA. Saya nggak ngerti apa-apa ya soal bangsa, soal negara, yang saya tahu saya hanya make aja gitu, make, minum, dan segala macam. Sampai suatu ketika Tuhan panggil saya, kemudian saya diperkenalkan dengan doa. Jadi waktu SMA ada seorang hamba Tuhan mengatakan inilah waktunya berdoa buat bangsa. Ya kan? Lalu saya bertanya-tanya kenapa berdoa buat bangsa? Ya kan? Lalu hamba Tuhan ini bicara pada saya bahwa orang yang dewasa rohani dia sudah berhenti mengasihi dirinya sendiri. Dan orang yang sudah dewasa rohani dia sudah berhenti mengasihi dirinya sendiri dan dia harus mengasihi bangsa. Nah, saudara, saya lalu juga berpikir bahwa bagaimana mungkin saya bisa mengasihi bangsa ini, ya kan, kalau saya tidak punya belas kasihan buat bangsa ini. Nah, lalu dalam Nehemia ini cerita yang sangat menarik sekali. Nehemia ada di satu istana. Dalam satu istana diceritakan dalam Nehemia 1 dikatakan bahwa Nehemia berada dalam satu istana tetapi hatinya ada di Yerusalem. Yerusalem itu bicara soal di dalam orde perjanjian lama, Yerusalem itu adalah kiblat. Yerusalem ada satu kiblat, Yerusalem ada satu tempat di mana hadirat Tuhan ada di situ. Ini cerita soal perjanjian lama. Nah, karena ada tembok Yerusalem yang merupakan satu kebanggaan dari bangsa Israel hancur dan dihancurkan. Nehemia hatinya ada di sana, ada di Yerusalem. Walaupun dia ada di istana dan di pembuangan. Kalau kita lihat Yeremia, ya bisa saja dia hidup dengan satu keadaan yang zona nyaman. Dia bisa menikmati fasilitas, dia bisa menikmati semuanya. Dan bahkan kalau kita baca dalam kitab Nehemia bagaimana seorang raja menaruh hatinya buat Nehemia. Tetapi Nehemia setiap kali ada orang yang tiba dari Yerusalem ke istananya, ya kan? Dia selalu bertanya bagaimana keadaan saudara-saudaranya dia yang ada di Yerusalem. Lalu pada suatu ketika diceritakanlah soal keadaan yang sesungguhnya dari kondisi itu. Lalu apa yang terjadi ketika dia mengetahui itu? Yeremia hatinya hancur. Nehemia hatinya hancur, penuh dengan belas kasihan, lalu dia berdoa, ya, lalu dia mencari tahu kenapa bangsa Israel yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat sekali, yang begitu hebat sekali, tiba-tiba harus mengalami satu situasi yang paria sekali. Lalu dia berdoa dan dia mewakili bangsa Israel untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Saudara, ibu bapak sekalian, bangsa ini sedang mengalami satu gejala. Yang pertama adalah virus. Ya. Virus ini bisa dikatakan kita juga pernah mengalami virus-virus yang dahsyat sebagai manusia. Ya, kita kenal ada yang namanya flu Spanyol, yang kita kenal influenza. Kemudian kita juga kenal pes, ya, yang menyebabkan seperempat bangsa Eropa mati. Ya. Nah, tetapi sekarang yang berbeda adalah begini. Dulu itu tidak mengenal namanya globalisasi. Jadi begitu virus diketemukan, ya virus itu tidak dipatenkan. Ya, tetapi virus itu dipakai buat mengatasi problem.
Nah, sekarang bangsa-bangsa berlomba-lomba untuk menunjukkan mana efikasi yang cukup efektif buat virus ke depan. Tidak menutup kemungkinan ada penguasaan vaksin ya oleh negara untuk bisa mengontrol umat manusia. Ya, makanya bangsa-bangsa ini ya berlomba-lomba untuk cepat-cepatan menciptakan vaksin, mana yang lebih efektif, mana yang lebih mujarab untuk bisa digunakan. Tidak menutup kemungkinan ke depan itu nanti bisa dikuasai oleh sekelompok negara, kemudian negara ini membangun kartel vaksin. Selama vaksin ini bangsa-bangsa yang under development atau bangsa-bangsa yang berkembang tidak bisa mengembangkan teknologi maupun tidak bisa mengembangkan riset terhadap masa depan virus. Ya. Virus ini begitu cepat karena memang manusia sudah tidak lagi mengalami batasan, ya, atau yang disebut dengan borderless state. Jadi bangsa-bangsa sudah mengalami satu situasi di mana semuanya bisa lebih terbuka. Nah, yang kedua, kita mengalami yang disebut dengan ini sebenarnya ada bukunya Samuel Huntington, tapi saya antara percaya dengan tidak percaya dengan analisanya dia. Tapi fakta hari ini bahwa kita mengalami satu situasi politik dunia maupun di Indonesia yang kita sebut dengan kebangkitan isme agama. Ya, kebangkitan isme agama. Ya, termasuk juga kita bisa mengenal adanya Islamisme, tidak menutup kemungkinan juga Kristianisme. Kalau kita bisa lihat di Amerika, ya Serikat hari-hari ini juga mengalami hal yang sama. Nah, baik Islam, baik Kristen, baik Yahudi, ya saat ini muncul sayap-sayap radikal dari agama-agama yang ada. Nah, sayap-sayap yang radikal ini, ya tentu aspeknya lebih banyak aspek politiknya ketimbang aspek spiritual. Kita bisa ambil contoh, ya kemunculan kelompok yang disebut dengan white collar supremacy, ya, yang ada di Amerika. Bagaimana kelompok white collar supremacy ini itu mendominasi dan menginginkan supaya Trump tetap menjadi presiden dengan alibi bahwa Trump ini merepresentatifkan kerajaan surga. Trump ini sudah memindahkan Israel ibu kota kedutaan besar Amerika ada di Yerusalem. Yaitu dalil-dalil yang kemudian disusun oleh kelompok ini. Tapi apakah itu salah? Ya tidak salah sepanjang sistem demokrasinya dihormati, sistem demokrasinya dihargai. Tapi yang nyatanya kita lihat hari-hari terakhir bagaimana terjadi penolakan, gelombang penolakan yang luar biasa. Yang ironisnya juga beberapa orang-orang yang kemudian membangun satu pemikiran bahwa Biden ini adalah mewakili kelompok setan dan segala macam. Ya memang di Amerika ada kelompok-kelompok yang disebut dengan Kristen liberal, Kristen konservatif, dan Kristen tengah. Ya, Kristen liberal adalah mereka yang menginginkan tafsir ulang terhadap beberapa ayat-ayat atau kitab-kitab yang ada di Bible, khususnya soal Sodom dan Gomora. Sehingga Kristen liberal itu punya kecenderungan untuk pro terhadap LGBT. Kemudian ada Kristen konservatif yang ada dua cabang. Yang pertama ini lebih kepada white Christian supremacy, menganggap bahwa kulit putih dengan agama Kristennya menjadi ras yang unggul, ras yang luar biasa, yang lainnya tidak bentuk yang paling ekstrim dulu, jadi yang Ku Klux Klan ya, atau 3K ini ya. Nah kemudian ada lagi kelompok Kristen evangelical yang memang dia spiritual, dia menyembah Tuhan, dia mengasihi bangsa Amerika, yang sebenarnya kelompok ini terus menerus menjadi minoritas di Amerika. Kelompok ini yang serius berdoa, yang mengasihi Tuhan, yang benar-benar hidupnya ingin jadi cermin, yang dia saleh secara rohani, itu kemudian
menjadi minoritas. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga ngalamin yang disebut dengan kebangkitan Islamisme atau yang menggunakan agama untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Ya, kita pernah bangsa ini mengalami satu situasi di mana pernah dicoba ya dengan Piagam Jakartanya, tapi kemudian ada konsensus. Tetapi kemudian Piagam Jakarta ini ada kegigihan anak Tuhan yang bisa kita tahu di situ ada Samratulangi, ya, ada A.A. Maramis, ya, ini mereka adalah, apalagi Samratulangi ini luar biasa banget perjuangannya, bagaimana dia dipisahkan oleh istrinya, karena istrinya seorang Belanda, dia dipisahkan oleh pemerintahan kolonialis, dia dipaksa untuk berpisah, ya. Kalau nonton Bumi dan Manusia ya mirip kayak gitulah kejadiannya Samratulangi. Tapi dia orang yang mendedikasikan hidupnya buat bangsa, dan dia mendedikasi hidupnya buat bagaimana mewakili suara Kristen. Sehingga dia dalam satu pertemuan dengan Forum Indonesia Timur mengatakan bahwa kok kita ada chapter yang mengatakan begini, ya, menjalankan syarikat dengan agama tertentu. Kemudian protes itu yang akhirnya disampaikan oleh Bung Hatta. Ya, Bung Hatta kemudian mencoba berbicara kepada wakil dari NU, ayahnya Gus Dur, Wahid Hasim, dan juga dari perwakilan dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, untuk meniadakan 7 kata itu, sehingga Pancasila yang kita bisa. Tetapi dalam perjalanannya, ya, penguatan politik identitas itu semakin kuat. Bukan sekarang saja. Tahun 80-an juga pernah muncul, tahun 90-an pernah muncul, yang sekarang pun mendapatkan angin karena situasi dunia atau situasi global memang sedang mengarah kepada arah politik kanan. Ya, kita sambil minum ya, nggak apa-apa ya. Politik kanan. Ya, politik yang menggunakan basis vote getter agama itu menjadi dominan. Kita pun sama, di Kristen pun sama. Ketika di kantong-kantong Kristen kita memilih yang seiman, yang seagama. Padahal yang harusnya kita pilih itu adalah orang yang punya integritas. Dan biasanya integritas ini ukurannya adalah kehidupan, bukan sekedar sama agamanya. Lalu saya juga bertanya-tanya, apa kemudian yang terjadi saat ini? Di mana peran anak-anak Tuhan sebenarnya dalam situasi saat ini? Saya teringat dengan Kejadian 1 ayat 27-28 dan juga 31, bagaimana Tuhan mendesain bumi. Ada kalimat mengatakan begini, ya, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Itu yang pertama, kita adalah gambarnya. Yang tidak seiman pun adalah gambarnya. Manusia yang berbeda keyakinan hari ini sama kita juga gambarnya. Ya, karena waktu itu belum ada dosa dan juga belum ada yang namanya sumber kepercayaan. Lalu Allah memberkati mereka, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan. Ya, kata penuhilah bumi dan taklukannya, berkuasalah atas ikan-ikan, burung, dan segala binatang yang merayap di bumi. Kata ini, ya, Allah memberkati mereka, lalu beranak cucu bertambah banyak. Ya, lalu di ayat yang 31 dikatakan, maka Allah melihat segalanya yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi Tuhan menciptakan manusia, include dengan bumi dan isinya, semuanya amat baik, sempurna. Bicara amat baik, bicara sempurna, maka desain pertama Tuhan menciptakan bumi, tidak ada gempa bumi. Desain
Tuhan menciptakan bumi, maka tidak ada bencana, tidak ada virus, tidak ada COVID, tidak ada influenza, tidak ada banjir bandang, tidak ada erosi, tidak ada. Ya. Tuhan menciptakan bumi, ya, manusia ada di tengah-tengahnya dengan sistem harmonis. Semuanya terjaga. Ini kemudian kita bisa jawab kenapa COVID itu ada. Ini kemudian bisa kita jawab banjir itu ada. Jangan juga anak-anak Kristen atau orang percaya kemudian bernyanyi dan bertanya kenapa ini bencana ada. Kemudian mereka saking frustasinya akhirnya bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya, jangan sampai anak orang percaya mesti mengatakan bahwa COVID ini adalah permainan konspirasi global, bahwa COVID ini atau corona ini adalah kuasa setan yang sedang bikin virus. Ya, karena Tuhan menciptakan semuanya sungguh amat baik, maka semuanya sempurna. Ya, waktu semuanya sempurna itu tidak akan ada yang namanya kerusakan lingkungan. Waktu hati manusia tidak ada dalam dosa, dia tidak ada penjarahan, hutang. Waktu hati manusia tidak ada dosa, ya, dia makan secukupnya. Bahkan kalau kita lihat ya, gigi manusia itu bukan gigi omnivora. Ya, omnivora ini pelahap karnivora plus herbivora. Tetapi desain gigi kita adalah biji-bijian. Makanan manusia adalah biji-bijian. Coba lihat aja di kitab Kejadian. Bukan berarti kita mau makan biji-bijian sekarang, enggak. Ya, karena jatuh dalam dosa, maka semuanya berubah. Ya, Kejadian 3 ayat 23 dikatakan lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lihat perbedaannya. Yang tadi penuhilah bumi, taklukkanlah, dikelola secara baik, dibikin harmonis. Ya, Kejadian 3 ayat 23, maka mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, fasilitas manusia di Taman Firdaus sudah dicabut. Ya, fasilitas manusia dari Taman Firdaus sudah dicabut. Sejak kejadian manusia jatuh dalam dosa dan diusir di Taman Eden, maka manusia menjadi eksploitatif. Itu bukan karena kutuknya Tuhan. Selama dia mengeksploitatif secara benar, sesuai dengan firman Tuhan, maka semuanya cukup. Makanya Mahatma Gandhi bilang begini, jikalau tidak ada keserakahan, maka bumi ini cukup buat manusia. Karena ada keserakahan, maka bumi menjadi hancur karena manusia. Ya. Terus kemudian di dalam kitab Kejadian 6 ayat 5 dan 6 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Ya. Manusia tidak punya akses ke surga lagi dan bumi telah kehilangan surga. Waktu bumi kehilangan surga, manusia menjadi eksploitatif, manusia menjadi serakah, maka dunia yang tadinya sungguh amat baik menjadi cilaka. Bahkan manusianya juga menjadi manusia yang cilaka. Ini konsep. Karena manusia menjadi rakus, apa yang dimakan rakus, apa yang dinikmatin rakus, dia tidak berhenti sampai perutnya kenyang, dia tidak berhenti sampai kekayaannya menumpuk-numpuk, maka dia senggol kanan, sikat sana, depan, belakang, kehancuran terjadi. Tidak heran ada virus, tidak heran ada penyakit, tidak heran ya sungai limbah di mana-mana, laut minyak tumpah dan segala macam. Puji nama Tuhan, Yesus datang. Amin. Amin. Kok nggak amin sih? Amin. 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 Haleluya. Amin. Saya ini selain Sekjen Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika juga pengajar di gereja, jadi sekalian ya, lengkap jadinya. Ya, saya pengajar juga di gereja, saya pengajar di Rayon 5, ya di GBI-nya Paniko. Ya, saya sering, tapi saya antar denominasi, saya juga sering dipanggil sama GKKD, ya sama GPDI, ya karena dia membawa doktrin tertentu, tapi lebih pada konsep general aja. Nah, puji nama Tuhan kedatangan Yesus Tuhan.
ya, menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus datang buat menebus seluruh dosa manusia. Ya, tetapi ya, karena kasih Allah akan dunia mengaruniakan anaknya, orang yang percaya tidak binasa. Jadi yang percaya tidak binasa. Jadi tidak semua orang ya percaya, ya, yang percaya saja yang tidak binasa, yang tidak percaya ya pasti binasa. Ya. Nah, di dalam Matius 4 ayat 17, ini poinnya. Ya. Poinnya mengatakan waktu pertama kali statement yang dikeluarkan Yesus adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kata bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, artinya ya, artinya Yesus membawa satu core value nilai di dalam dunia ini. Yesus membawa satu nilai tentang kerajaan surga di bumi ini. Ya, Yesus ya, yang merupakan Tuhan yang mengosongkan dirinya supaya menjadi seorang manusia, dia mengalami satu situasi di mana dia membawa ya, nilai surga. Karena itu ketika Yesus berdialog dengan Pilatus dalam kitab Yohanes dikatakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Ya, Yesus mengatakan, jikalau kerajaanku berasal dari bumi ini, maka hamba-hambaku tidak akan menganiaya aku. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku dari surga. Itu artinya Yesus membawa satu nilai-nilai surga. Karena itu dalam doa Bapa kami, di dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahasanya, ya, bahasanya dikatakan tafo mal poteha ya ase retsoneka kaeser basma mayim gam barets. Engkau datanglah kerajaanmu, dia dijadikan kehendakmu seperti yang di dalam surga juga di bumi. Ini tugas saudara dan saya. Di sinilah poinnya kenapa kita perlu ya menjadikan di bumi ini surga. Ya, saudara dan saya pernah nggak bertanya-tanya kenapa kita ada di Indonesia? Karena Indonesia ini adalah tanah perjanjian kita. Karena tanah perjanjian kita, maka kita harus memberikan banyak manfaat kepada tanah ini. Ya. Karena itu kita dipanggil. Saudara dan saya dipanggil. Dipanggil buat apa? Ya. Kita dipanggil supaya kita menghadirkan kerajaan surga di muka bumi. Supaya hidup kita tidak dua wajah. Supaya hati kita tidak dua dimensi. Seperti hatinya Nehemia, yang dia merindukan satu situasi di mana hatinya dia tetap kepada tempat kudusnya Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih, ya. Kemudian kita diutus. Saudara dan saya diutus, ya. Diutus di mana? Di tengah-tengah serigala. Kita diutus di tengah-tengah serigala. Jadi kalau penuh kesesakan, ya, banyak orang yang tiba-tiba membenci kita, jangan frustasi. Ya, tadi ada kesaksian bahwa mencari dengan ilmu-ilmu dan segala macam, itu serigala. Kadang-kadang gimana ya, kita ingin menegakkan nilai kerajaan surga pun orang menjadi sinistik dengan kita. Saya mengalami juga. Ketika kita hidup dengan integritas dan sepertinya kita seorang diri. Ketika kita berkatakan tidak terhadap korupsi, ya seolah-olah kita seorang diri. Tapi konsekuensinya itu, karena Tuhan sudah mengatakan dunia ini akan membenci kamu. Ya, apa yang dibenci? Karena kamu membawa nilai kerajaan surga. Yang nilai kerajaan surga itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dunia ini. Tidak sesuai. Nah, serigala itu bisa menggambarkan situasi apapun. Domba diutus. Kita diutus. Kita domba penurut. Tapi kadang ngeyel juga dombanya. Ini domba tuh kambing nih, bayangkan ngeyelnya. Nah, kemudian kemana kita diutus?
Ya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20, ya, semua bangsa. Kita diutus ke semua bangsa untuk menjadikan Yesus, ya, untuk menjadikan murid-murid Kristus kepada semua bangsa, termasuk juga bangsa Indonesia. Jadi kita diutus kepada bangsa Indonesia. Karena saya tahu konsep panggilan, bahwa kita dipanggil, dipilih, dan diutus, maka persiapkanlah diri kita. Saya bisa tahu tentang Islam bukan karena saya cucu kiai. Saya nggak pernah ketemu sama kiai, kakek saya yang kiai. Saya bisa mengerti tentang dunia politik karena saya mempersiapkan. Saya dari tahun 93, saya sudah membaca dua buku Soekarno di bawah bendera revolusi, jilid pertama, jilid kedua. Saya bisa tahu tentang komunisme, saya sudah membaca manifesto komunisnya Karl Marx dengan Friedrich Engels. Saya sudah membaca filsafat materialismenya Hegel. Saya sudah membaca ideologinya Machiavelli. Yang waktu saya baca, beberapa anak-anak tua mengatakan, ngapain sih baca-baca kayak begitu? Wah kacau tuh, hati-hati lo konslet lo. Hati-hati konslet. Karena saya mengerti. Ada waktunya kita membaca itu, mempelajari itu. Karena kita mengkonfirmasi kita akan dipanggil ke situ. Banyak anak Tuhan yang hari ini, ya saya tidak menafikan berdoa itu luar biasa. Berdoa itu kekuatannya dahsyat, dia bisa mendobrak. Ya, bagaimana tembok Yeriko itu dengan doa dan pujian dan nyanyian itu hancur. Bahkan matahari bisa berhenti. Tapi yang juga harus dilakukan oleh kawan-kawan di Menara Doa Banten adalah mempersiapkan satu generasi yang siap masuk ke dalam 7 gunung. Ke 7 gunung budaya. Ke 7 lingkaran pengaruh yang membentuk pola pikir yang menguasai bangsa. Masuk ke gereja sebagai regenerasi. Supaya lahir pemimpin-pemimpin gereja yang orientasinya kepada umat. Kalau umatnya berdaya, umatnya sehat, ekonominya bagus, maka ekonomi bangsa ini menjadi bagus. Jangan dibalik. Jangan dibalik, tunggu negara ini sejahtera, kemudian umatnya gereja jadi sejahtera. Jangan dibalik. Gereja harus mendorong, memfasilitasi jemaat untuk mereka bisa diberkati. Mereka bisa mandiri. Mereka punya ekonomi, mereka bukan lagi pengangguran. Nah, butuh pemimpin-pemimpin yang hatinya ada di situ. Butuh pemimpin-pemimpin untuk menyiapkan di situ. Maka kita perlu satu gunung yang namanya gereja. Gereja juga tidak boleh alergi dengan politik. Bukan berarti gereja berpolitik praktis. Saya sampai hari ini tidak setuju gereja berpolitik praktis. Apalagi gembala berpolitik praktis, saya sama sekali tidak setuju. Kenapa? Karena kalau gembala sudah berpolitik praktis, maka dia bukan lagi menjadi imam yang netral, dia menjadi imam yang subjektif. Kalau bisa cuti dulu. Saya cuti dulu nih 2 tahun mau kampanye, mau usah naik panggung, boleh, bisa diatur, bikin aja SOP kode etik. Tapi saya pengen justru gembala-gembala membapakan anak-anak Tuhan yang masuk dalam politik. Saya punya kesaksian ya. Tahun 90, ini bukunya mau keluar, saya lagi bikin sama Pius Lanang, dia pimpinan BPK. Kami dulu sama-sama di Aliansi Demokrasi Rakyat. Waktu itu Pius sudah diculik tahun 96, 97 awal dia diculik, 96-97. Lalu kemudian kami bikin squad itu tim sel, dan tim sel kami kebongkar karena ada peristiwa di Tanah Tinggi, sehingga kami dikejar-kejar waktu itu. Saya paniknya minta ampun. Saudara tahu yang nemenin saya siapa? Seorang hamba Tuhan. Selama saya lari, dia nemenin seorang hamba Tuhan. Ada 3 hamba Tuhan yang punya pengaruh dalam hidup saya. Yang pertama Pendeta Gomar Gotong. Dia ketua umum PGI. Dia luar biasa, dia ngumpetin orang, anak-anak. Dia ngumpetin banyak aktivis-aktivis. Yang kedua Romo Sandiawan. Romo Sandiawan bahkan dimasukin penjara karena dia mengumpetin kami. Yang satu lagi yang gak pernah ketahuan, dia pribadi menolong saya. Namanya Pastor Iwan. Dia seorang misionaris dari Gereja Kristen Kemah Daud, GKKD. Sekarang dia ada di Asia Tengah.
Waktu peristiwa itu dia temenin saya. Dia datang ke rumah saya, dia ambil buku-buku yang saya baca. Buku-buku Che Guevara, Lenin, Stalin, buku-buku kiri lah yang memang saya baca waktu itu. Ya kan, dia kumpulin semua buku-buku itu dan dengan risikonya dia taruh buku-buku itu di sekretariat gereja. Dia lindungi. Dan dokumen-dokumen Aldera, Aliansi Demokrasi Rakyat, waktu itu organisasi bawah tanah, itu dibakarin dengan dia. Lalu dia memberikan saya ongkos untuk saya kabur. Dan saudara, saya ketemu sama hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dia mau bayar harga. Karena dia mengerti konsep itu. Wah, ini ada aktivis kemanusiaan. Dia umurnya masih muda. Ya, umur saya itu waktu itu masih 18 tahun, 18-19 tahun. Ya, 19 tahun. Dia masih muda, imut-imut gitu ya. Ya kan? Ditolong. Saya di sekretariat gereja. Saya ingat banget gereja Joshua Ministry, afiliasinya ke GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud. Ya, padahal saya juga bukan jemaat tetap di situ gitu loh. Hanya sekali-sekali aja datang gitu loh. Saya di GBI di tahun 92. Tapi yang saya mau ceritakan kesaksian bahwa dia ada di situ, peran dia ada di situ. Ya, lalu 7 gunung, yang kedua ada keluarga. Ya, kita harus berdoa juga buat keluarga-keluarga. Pandemik ini kesempatan untuk bangun mesbah keluarga. Ya, setahun nggak ke gereja. Ya, setahun tidak ke gereja, setahun tidak ngapa-ngapain, mau ngapain? Kalau tidak ada mesbah keluarganya, ya kan? Karena itu diperlukan mesbah keluarga. Ya, setidaknya kalau malam ya berdoa bersama dengan istri dan anak-anak. Ya, yang ketiga adalah pendidikan. Nah, ini pendidikan penting. Ya, bagaimana pendidikan harus berorientasi ya, untuk bukan mengejar bagaimana intelektual semata, tapi juga pendidikan yang mempunyai simpatik. Saya bersyukur pada Tuhan ya, bahwa ketika saya semester 1, saya sudah bergabung dengan Institut Sosial Jakarta. Ya, dengan Bang Johnson Penjahitan, Azaz Tigor Nenggolan. Di situ juga ada Mas Anton pembimbing saya. Dia seorang frater dari gereja Katolik. Bagaimana melalui pendidikan itu saya bisa membantu atau menolong banyak anak-anak di Bandar Gebang. Nah, pemerintahan perlu banyak orang-orang yang masuk pemerintah supaya keputusan-keputusan pemerintahan menjadi keputusan-keputusan penting. Keputusan-keputusan penting, tidak keputusan-keputusan yang kemudian akhirnya menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan satu pertentangan dan yang lain. Itu harus disiapkan. Hukum juga sama harus disiapkan. Ya. Nah, yang kelima adalah media dan komunikasi. Ya, penting masuk media dan komunikasi. Ya, kemudian seni dan hiburan. Ya, bisnis dan keuangan juga penting. Ya, jadi kebayang tidak ya bangsa kita nih luar biasa. Nah, perjalanan bangsa ini kalau kita lihat ya bagaimana komite khilafah gagal, kemudian piagam Jakarta gagal, itu semua kena kasih karunia Tuhan atas bangsa ini. Artinya Tuhan punya desain khusus atas bangsa ini. Tuhan punya ya satu keinginan atas bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, bangsa kita ini sangat strategis sekali berada gitu. Bahkan tahun 25 dan 27 ketika Partai Komunis itu ingin leading, itu juga gagal. Ya, gagal. Tahun 48 ketika ingin membuat Uni Soviet Indonesia, tahun 48 yang waktu itu Uni Soviet baru berdiri, ya Cina sedang bertempur waktu itu antara Partai Nasionalis dengan Partai Komunis, tetapi juga narasinya gagal gitu. Justru narasi yang ada dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1945 adalah narasi kelompok nasionalis. Karena itu sudah seharusnya orang Kristen ya dia menjadi seorang yang nasionalis dan juga seorang yang spiritual. Ya. Generasi Kristen mampu menjaga itu. Generasi Kristen mampu ikut dalam Kongres Pemuda Indonesia tahun 1927 dan Kongres Pemuda Indonesia kedua tahun 1928 yang diwakili oleh pemuda-pemuda Kristen yang ada di Minahasa dan di Ambon. Ya. Kemudian pada tahun 45 lahir tokoh-tokoh yang luar biasa yang memang ingin supaya bangsa ini mengkonfirmasi bahwa 7 kata harus dihapus.
Karena itu saudara, waktu berjalan. Tahun 2021 umur kita bertambah. Tidak terasa usia kita tidak lagi muda, harus kita akui. Kita semakin tidak produktif. Kita semakin tidak bisa bekerja. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, kalimat ini bagus sekali. Hari ini mesti siap. Waktunya bekerja. Akan tiba malam. Malam itu bisa menunjukkan satu situasi di mana kiamat mungkin, atau memang kitanya sudah redup karena kita sudah tua, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kalau saya memilih keluar dari zona nyaman, saya mendirikan Forum Nasional Binti Katolik yang sekarang sudah ada di 28 provinsi, di beberapa DPC. Orang bertanya mau jadi partai, Pak? Enggak. Ini adalah berhimpunnya anak-anak Tuhan dan juga ulama-ulama untuk memperluas identitas keberagaman. Karena saya percaya dengan keberagaman, dengan toleransi, maka Injil Kerajaan Surga akan sangat mudah bisa diterima di bangsa ini. Itu ya sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi kalau bicara soal nasionalisme, bicara bangsa Indonesia, saya tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.